selamat datang di channel ini. Silakan like dan subscribe video saya kali ini. Kali ini kita akan mengirim sinyal yang ada di MIPI ini. Di dalam MIPI ini ada kartu 4G yang merupakan sumber internet di Pulau 1, dan sinyal ini nantinya akan kita kirim ke Pulau 2. Kita kirim menggunakan sebuah alat, yakni CPE 220 dari TP-Link. Ini alatnya kita pasang di sini mengarah ke Pulau 2. Kita pasang alatnya di tempat yang cukup tinggi dan bisa menghadap atau bisa kelihatan ke Pulau 2. Itu adalah Pulau 2 yang kita zoom. Jaraknya cukup jauh juga dari Pulau 1, di mana Pulau 2 ini tidak ada sinyal atau koneksi internetnya sangat lambat atau tidak ada. Sedangkan di Pulau 1 memiliki koneksi internet yang lebih cepat atau sinyal 4G dari operator. Kita bisa membaginya ke Pulau 2 menggunakan alat TP-Link CPE 220, dimana alat ini bisa dibeli di online dengan harga kurang lebih Rp500.000. Ini adalah penampakan alatnya, bisa kita lihat. Kita bisa membagi sinyal dari MIPI yang ada kartu Telkomsel di sini, atau kita bisa menggunakan handphone kita. Tinggal di sini di lokasi yang sinyalnya bagus, kita bisa pancarkan ke daerah yang tidak ada sinyal memakai alat CPE 220 dari TP-Link ini. Ini adalah koneksi point to point dari satu titik ke titik yang lain. Ini adalah lokasi Pulau 1. Kita akan menuju ke Pulau 2. Jaraknya cukup jauh juga, menyeberangi lautan yang biru. Jarak ini harus ditempuh oleh sinyal kita, di mana di Pulau 2 ini tidak ada sinyal internet. Kita sudah sampai di Pulau 2. Itu Pulau 1 yang jauh sana, tempat kita tadi. Di Pulau 2 kita pasang juga alat yang sama untuk menerima sinyal dari Pulau 1, yakni CPE 220 dari TP-Link menghadap ke Pulau 1. Alat ini menerima sinyal dan langsung menyebarkan ke pengguna atau ke handphone dan ke tablet. Jadi di Pulau 2 tidak menggunakan alat lain, hanya menggunakan satu TP-Link CPE 220 saja. Sedangkan di Pulau 1 selain CPE 220 juga menggunakan hotspot yang kita ambil dari WiFi MIPI. Sekarang kita akan simulasikan menggunakan peta di Google Map yang saya gunakan melalui link.upi.com. Di sini kita lihat ini adalah lokasi di Pulau 1 dan ini adalah lokasi di Pulau 2. Jaraknya adalah 2,6 km. Sekarang kita buka di pengaturan mobile WiFi yang ada di Pulau 1. Saya menggunakan IP address 192.168.111. Ini adalah SSID-nya. Ini adalah IP address, pengaturan di IP address-nya 111. DHCP servernya kita enablekan. Ini pengaturan defaultnya. Oke, sekarang ini kita buka di CPE 220 di Pulau 1. Saya menggunakan IP address 192.168.112 menyesuaikan dengan IP address yang ada di mobile WiFi. Jadi angka di belakangnya bisa berbeda, tapi angka angka pertama ini harus sama. Begitu juga dengan yang ada di Pulau 2. Saya gunakan
192, 168, 13. Dan mode yang kita gunakan di TP-Link CPE 220 adalah mode bridge. Sama di Pulau 2 juga di mode bridge. Sekarang kita buka di networknya. Connection tipenya kita buat static di IP address di CPE 220 yang pertama di Pulau 1 192, 168, 168, 12. Dan gateway-nya kita isi dengan mobile WiFi kita. IP address mobile WiFi kita 192, 108, 111. Kita isi di sini gateway. DNS-nya 888 atau dikosongkan bisa juga. DHCP servernya kita enablekan. Dan default gateway-nya kita isi juga alamat mobile WiFi kita, yakni 192, 168, 111. Oke, di bawah kita buka di pengaturan wirelessnya. Ini masih di CPE di Pulau 1. Untuk hasil maksimal kita gunakan negara regionnya negara Cina, karena negara Cina bisa power transmitnya bisa 30 desibel. Untuk mode yang maksimal kita gunakan mode BG. Channel lebarnya 20 MHz dan maksimal transfernya 54 Mbps. Ini SSID di mobile WiFi. Ini passwordnya. Kita isikan sama dengan yang di sini. Wireless radio kita enablekan, kita bikin terserah. Contoh di sini saya bikin MD1 dan passwordnya terserah kita bikin. Bisa berbeda dengan yang di atas. Ini sinyal yang akan kita teruskan. Sekarang kita lihat di bawah ini di advanced wireless setting. Distance-nya, jaraknya kita isi dengan 15 km. Beacon interval 500. Ini 2346 sama. RTS dan fragmentation threshold-nya sama. DTM intervalnya kita isi dengan 1. AP isolation kita checklist. Dan Wi-Fi multimedia WMM kita checklist. Oke. Begitu juga dengan ini yang ada di Pulau 2, penerima sinyal kita. Modenya sama mode bridge. Networknya bedanya IP address-nya aja 13, yang lain sama dengan pengaturan di Pulau 1. Begitu juga dengan wireless-nya. Bedanya ini client setting kita isi dengan wireless yang di sini, yang di Pulau 1, yang di MD1 ini. Wireless AP di Pulau 1 adalah client di Pulau 2. Kita isi passwordnya ini sama dengan yang di sini, yang di Pulau 1. Yang di bawahnya ini kita bikin jaringan baru lagi di Pulau 2. Ini adakan jaringan ini yang akan digunakan oleh pemakai. Misalnya saya menggunakan jaringan yang berbeda, password yang berbeda untuk dipakai di komputer maupun di handphone. Bisa menggunakan password atau tidak menggunakan password. Pengaturan yang lain sama. Sekarang pengaturan ketiga alat ini sudah selesai. Kita bisa melihat kualitas sinyal yang kita dapatkan di Pulau 2 ini, di mana di sini tidak ada koneksi internet. Sebelumnya kita sudah mendapatkan SNR atau kualitas sinyal sebesar 25 desibel. Ini bisa dipakai untuk internet.
untuk nonton YouTube dan lain-lain bisa dipakai. Semakin tinggi angka ini, maka kualitas sinyal kita juga akan semakin bagus. Kita coba ping ke internet apakah bisa. Bisa menggunakan 8.8.8.8, kita ping. Bisa. Sekarang kita sudah terhubung ke internet karena di laptop saya ini juga menggunakan sinyal WiFi yang ada di Pulau 2, dimana sebelumnya di pulau ini tidak ada koneksi internet. Saya ping ke 8888 juga di laptop saya. Bisa ping, artinya di laptop saya sudah bisa menggunakan internet, maupun di handphone yang terkoneksi dengan jaringan ini bisa juga menggunakan internet yang ada di Pulau 2. Sekarang kita coba tes menggunakan Google. Bisa. Kita coba browsing atau membuka YouTube. Sebenarnya sinyal di Pulau 2 ini tergantung dengan kecepatan sinyal di Pulau 1. Semakin tinggi sinyal yang kita ambil, maka kita bisa menyebarkan sinyal semakin tinggi juga. Ternyata bisa buka YouTube. Itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan sampai ujung video ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Silakan klik like dan subscribe